Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mendiagnosa kerusakan, ya, dilihat menggunakan MIL atau malfunction indicator lamp, ya, malfunction indicator lamp. Nah, MIL ini letaknya ada pada speedometer, ya, yang berlogo dan injeksi, biasanya warnanya kuning. Ya, jika ada kerusakan pada sistem injeksi, biasanya lampu itu akan berkedip, akan nyala, menunjukkan ya kepada kita sebagai pengguna sepeda motor bahwasanya ada ketidaknormalan pada sepeda motor atau ada kerusakan pada sensor-sensor yang terdapat pada sepeda motor. Nah, cara membaca MIL yang perlu kita ketahui adalah rumusnya. Jika MIL nyala lama, ya, nyalanya lama, itu nilainya adalah 10. Namun jika MIL nyalanya sebentar, itu adalah nilainya 1. Nah, kita langsung contohkan. Di sepeda motor milnya berkedip, ya, berkedip, kemudian kita baca, ya, ternyata lampu milnya berkedip lama 3 kali, ya, yang menunjukkan satu kedipan lama itu nilainya 10. Kalau 3 kali berkedip lama berarti hidupnya lama, berarti jumlahnya adalah 30. 30 kalau kita lihat di tabel kerusakan, ya, tabel kerusakan bisa dilihat di buku manual book atau di Google sudah banyak, ya. 30, ya, yang rusak adalah line angle sensor atau sensor kemiringan, ya, sensor kemiringan, ya. Kemudian kalau ada juga yang seperti ini, ya, hidup lama 2 kali, ya, dimana satunya 10, ingat. Kemudian hidupnya sebentar, ya, 1 kali, dimana nilainya adalah 1. Nah, ketemulah adalah 21. Di mana 21 ini yang rusak adalah coolant temperature sensor. Selagi teman-teman, kode angka ini bisa kalian temukan di Google banyak atau di manual book motor injeksi. Ya, ini kita sedang membahas tentang motor Yamaha. Ya, line angle sensor itu adalah sensor kemiringan, di mana sensor ini berfungsi ketika sepeda motor kamu miring 60 derajat. Ya, ketika miring 60 derajat, dia akan mengirimkan sinyal pada ECU, ya. Kemudian ECU akan memerintahkan busi dan injektor untuk berhenti bekerja. Fungsinya adalah untuk mencegah kejadian fatal ketika motornya rubuh atau motornya kecelakaan. Ya, sehingga ketika rubuh atau kecelakaan lebih dari 60 derajat, motor akan otomatis mati. Kemudian coolant temperature sensor ini adalah sensor untuk mendeteksi, untuk menganalisa suhu air pendingin, gitu. Untuk lebih jelasnya kita nanti langsung praktekkan pada sepeda motor. Teman-teman, kita praktekkan pada sepeda motor. Ini kita menggunakan Vixen, ya, NVL kalau biasanya bilang, atau dengan kode 1PA, ya. Kita on kan. Nah, kalian perhatikan di sini ada lampu warna kuning, ya, gambar logo injeksi, ya. Ini yang disebut dengan lampu MIL atau malfunction indicator lamp. Ya, motornya normal, ya, tidak ada permasalahan karena milnya tidak nyala. Lampu milnya kita coba hidupkan. Motornya normal, ya. Oke, kemudian kita matikan. Nah, kemudian kita ke lampu ke sensor. Ya, ini ada namanya sensor line angle sensor atau sensor kemiringan, ya, dimana nanti ketika motornya miring lebih dari 60 derajat, ya, sensor ini akan mengirimkan sinyal kepada ECU, ya. Kemudian ECU akan memerintahkan busi dan injektor untuk berhenti bekerja, ya, sehingga mesinnya akan mati, ya. Ini adalah fitur untuk keamanan, ya, sebagai kita sebagai pengendara. Ya, di sini perhatikan pemasangannya harus benar, tanda uppernya ke atas. Nah, sekarang kita misalkan motor ini tiba-tiba rubuh, ya. Misalkan tiba-tiba rubuh. Kita hidupkan. Motornya normal. Ya, motornya normal. Kita coba simulasikan motor ini rubuh. Ya, kita miringkan. Ya. Kemudian motornya mati. Ini kita simulasikan motornya rubuh, line angle-nya juga miring, ya. Lampu pada mil akan berkedip,
ya, menunjukkan bahwasanya ada sensor yang rusak atau ada benaran ada yang terjadi pada sistem injeksi sepeda motor. Nah, kalau kita starter ini nggak akan hidup, ya, lampunya akan berkedip terus. Ya, ini tidak akan hidup karena motor ini masih mendeteksi bahwasanya motornya miring, ya, bahwasanya motornya miring sehingga motornya tidak bisa hidup. Nah, ini untuk fitur safety untuk pengendara, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi insiden kecelakaan, misalkan tangkinya kena aspal kemudian berlubang, ya, bahan bakar jatuh ke bawah, ya, di bawah itu ada listrik, ada busi, ya. Ya, kalau misalkan jatuh kemudian berlubang, bahan bakar masih hidup, bahan bakar nanti netes ke kabel koil atau kabel yang lain, ya, akan menimbulkan atau bisa terjadi kebakaran. Nah, ini, ya, kemudian kita akan membaca milnya berapa. Kalau misalkan ini kita sensor lean angle-nya yang rusak. Oke, kita akan baca, ya. Pertama kunci kontak off. Nah, ini untuk simulasi aja, ya. Perhatikan, kemudian perhatikan lampu mil. Nah, kemudian kamu baca, ya, lama. Nah, setelah berhenti lama berarti hanya itu tok. Hanya tiga saja tadi lampu yang pertama itu. Ya, saya ulangi. Kalau misalkan lampu sudah berkedip kemudian matinya agak lama, berarti yang kita baca hanya lampu sebelum berhenti lama itu. Ya, misalkan kita kunci kontak on, kita lihat lampu mil 1, 2, 3, ya, 3 kali lampu nyala, ya, 3 kali lampu nyala, ya. Berarti 1 kali lampu nyala agak lama, hitungannya adalah 10. Berarti kalau 3 kali berarti 30 mil, ya, 30 kode mil, ya, 30 kode mil. Nah, 30 kode mil adalah tadi lean angle sensor yang gagal, ya, karena kita simulasikan motor ini sedang rubuh. Kemudian kita perbaiki. Nah, jangan lupa, ya, lihat uppernya, ya. Oke, sudah terpasang dengan baik dan benar, ya. Kode uppernya juga di atas. Kemudian kita coba hidupkan kembali. Ya, lampu mil sudah tidak hidup, ya, ya, menunjukkan sudah normal. Kita hidupkan, normal lagi. Tapi riwayat kerusakan tadi masih disimpan di ECU. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan cara mereset riwayat kerusakan yang masih tersimpan pada ECU. Jadi motor rubuh tadi atau lean angle yang rusak tadi ini masih tersimpan pada ECU walaupun motornya sudah normal, gitu, ya. Oke. Kemudian sekarang saya akan mempraktekkan kalau misalkan berkedipnya ada yang sebentar, ya. Kita simulasikan menggunakan coolant temperature sensor yang seperti tadi di penjelasan saya, ya. Oke, coolant temperature sensor kita cabut dulu, ya, sudah dicabut, ya. Kemudian kita hidupkan sepeda motor. Kemudian kita hidupkan sepeda motor, ya. Perhatikan lampu mil, ya, berkedip lama 2 kali, ya, berkedip cepat 1 kali, mati agak lama, berarti hanya itu tok, ya, yang kita baca hanya itu tok. Ulangi lagi, ya, berkedip lama 1 kali, berkedip lama 1 kali, ya, berkedip cepat 1 kali, terus mati agak lama, berarti hanya itu tok, karena lampu akan nyala terus sampai sensornya sudah normal, gitu. Nah, jadi berapa? Jadi kalau nyala lama itu 10, kalau tadi 2 kali berarti 20, kemudian 1 kali lampu mil nyala cepat, ya, hitungannya adalah 1, berarti jumlahnya adalah 21.
Nah 21 berarti coolant temperatur sensor yang tadi yang saya cabut tadi ya, yang terdapat kerusakan. Begitu ya. Kemudian kita perbaiki lagi. Nah sudah diperbaiki. Kemudian kita lihat. Ya, sudah tidak ada masalah lagi karena coolant temperatur sensor sudah diperbaiki, namun masih tersimpan ya kerusakan tadi di ECU ya. Riwayat kerusakan tadi masih tersimpan di ECU. Makanya kenapa kita harus reset ya. Kenapa? Karena misalkan kalau riwayat kerusakan terlalu banyak di ECU ya, sama seperti HP terlalu banyak file, dia akan lama-lama akan ngeblank. Maka dari itu kita harus melakukan reset setelah memperbaiki sensor atau memperbaiki komponen pada sistem injeksi ya. Jadi setelah diperbaiki ada rusak, misalkan tadi coolant temperatur sensor rusak, diganti yang baru, kemudian lakukan reset pada ECU. Begitu ya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.